Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 64. Selalu hidup dengan penuh kebahagiaan. Benar saja, Azura kembali menghisap susu dari botol itu. Kali ini, hisapannya terlihat kuat. Aluna menangis haru, beruntung putrinya sangat pengertian. Arfian yang duduk di sebelahnya terlihat lega. Dia merangkul istrinya dan melabuhkan kecupan hangat di pelipis wanita itu. Besok kita ke dokter ya. Semoga ASI kamu kembali keluar, ajak Arfian. Aluna mengangguk, dia balik menatap suaminya dengan tersenyum lembut. Mas, terima kasih, lirih Aluna. Arfian tersenyum. Sama sayang, kalian segalanya bagiku. Melihat kalian menangis, membuatku sedih. Satu hal yang harus kamu yakinkan, aku akan selalu ada untukmu. Jangan khawatir, aku akan selalu membantumu mengurus anak kita hingga dia dewasa nanti. Bisik Arfian. Aluna menyandarkan tubuhnya pada dada bidang sang suami. Bahkan, pria itu belum sempat mengenakan pakaiannya. Sedari tadi dia hanya memakai bathrobe dan celana pendeknya saja karena terlampau panik. Aku pakai baju dulu sebentar. Arfian beranjak berdiri. Dia mengambil pakaiannya dan membawanya ke ruang ganti. Sementara Aluna, dia memandang putrinya yang sibuk meminum susu dari botolnya. Aluna merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Dia merasa gagal karena tak dapat menyusui putrinya. Namun, beruntung sang suami meyakinkannya jika dia tidak gagal menjadi seorang ibu hanya karena tidak dapat menyusui. Kalau ASI Momi sudah keluar, Azura minum ASI Momi lagi ya. Hanya sebentar sayang, tunggu ya. Lirih Aluna sambil mengusap lembut kening putrinya yang basah karena keringat. Walaupun sudah memakai AC di kamarnya, tetapi putrinya selalu berkeringat. Argian mengalihkan pandangannya ke arah pintu, begitupun dengan Aluna. Keduanya lalu saling menatap dengan heran. Siapakah yang mengetuk pintu kamar mereka malam seperti ini? Bentar, biar aku yang lihat. Pamit Arfian. Pria itu berjalan mendekat ke arah pintu dan membukanya. Terlihat, salah seorang bodyguardnya datang dan ingin mengatakan sesuatu. Ada apa? Tanya Arfian. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Nyonya, Tuan. Ujar bodyguardnya itu. Arfian mengerutkan keningnya. Dia berbalik dan menatap sang istri yang seakan tengah menunggu jawaban darinya. Sayang, apa kami janjian dengan seseorang? Tanya Arfian dengan heran. Aluna menggeleng. Dia merasa tak memiliki janji apapun. Karena penasaran, Aluna memutuskan untuk melihatnya. Dia membawa Azura ke gendongannya dan berjalan mendekati Arfian. Coba kita temui saja mas, siapa tahu dia memang ingin bertemu denganku. Ajak Aluna. Arfian menurut, dia menemui istrinya menemui orang itu. Sesampainya di pintu utama, Aluna dan Arfian melihat seorang pria berdiri membelakanginya. Kemeja putih yang pria itu kenakan terlihat sedikit kotor terkena noda tanah. Aluna dan Arfian saling tatap, keduanya tidak tahu siapa pria itu. Maaf, Anda. Perkataan Aluna menggantung saat pria inti berbalik. Matanya membulat sempurnanya saat mengetahui jika pria itu adalah Effendi. Dia datang menemui Aluna dengan kemejanya yang kotor karena tanah.
Mas Effendi, kenapa kamu? Effendi berlutut, pria itu tertunduk seraya terisak. Arfian segera meminta istrinya mundur. Pria itu khawatir Effendi akan menyakiti istrinya. Bisa saja ini adalah rencana pria itu. Arfian hanya berniat melindungi sang istri. Aluna, aku mohon, maafkan aku. Maaf karena kesalahanku yang membuat putra kita tiada Hicks. Aku sudah mendatangi makam putra kita. Aku meminta maaf padanya, Hicks. Sekarang, aku datang untuk meminta maaf padamu. Ujar Effendi yang mana membuat Aluna menitikkan air matanya karena teringat dengan mendiang putranya. Bagaimana pria itu membiarkannya kesakitan, membiarkan putranya tiada, memarahi dirinya dan terus memakinya lantaran gagal menjaga kandungannya, di mana yang Aluna dapatkan adalah hinaan. Bukan support sang suami ketika dia berada di titik terendah dalam hidupnya setelah kehilangan bayi yang dia tunggu kelahirannya. Aluna menggeleng pelan, wanita itu berbalik pergi, meninggalkan Effendi yang menatapnya dengan raut wajah yang terlihat kecewa. Arfian menarik pria itu, namun, kedua tangannya menegang kedua bahu pria itu dengan erat. Istriku menolak untuk memaafkanmu, jadi sebaiknya kamu pergi dari sini. Ujar Arfian dengan penuh penekanan, menatap tajam ke arah mata Effendi yang menatapnya dengan tatapan yang lemah. Sayang, Arfian menghampiri Aluna yang terduduk di tepi ranjang seraya menggedong Azura. Wanita itu duduk membelakanginya, sehingga Arfian tak melihat jelas bagaimana keadaan istrinya itu saat ini. Arfian tiba di sisi sang istri, dia melihat wanita itu menangis seraya menatap dalam putrinya. Hati Arfian ikut merasakan apa yang istrinya rasakan saat ini. Dia tahu bagaimana kecewanya Aluna pada Effendi. Bagaimana wanita itu kehilangan putranya dan menjadi pelaku tertuduh atas kematian itu. Kalaupun aku memaafkannya, tidak mudah bagiku untuk melupakan apa yang telah dia perbuat. Luka yang dulu dia torehkan, selalu dia besarkan hingga rasanya sulit untuk aku sembuhkan. Apa aku jahat tidak memaafkannya? Ujar Aluna sambil menatap dalam suaminya itu. Arfian menggeleng, dia turut menundukkan dirinya di sebelah sang istri dan menangkup pipi wanita itu dengan lembut. Tidak ada yang salah. Kamu kecewa, kamu butuh waktu untuk semuanya. Effendi, dia pantas mendapatkan akibat dari perbuatannya karena menyakitimu dulu. Ujar Arfian dengan lembut. Tapi, karena itu, Papa sakit Hicks, Papa kritis Hicks. Ujar Aluna dengan lirih. Arfian menggeleng. Ini bukan salahmu, Tuan Hans kritis itu karena ulah putranya sendiri. Biarkan Effendi sadar dan belajar dari kisahnya sekarang. Tidak selamanya dia berada di titik aman, dia pasti merasakan apa yang kamu rasakan dulu. Terang Arfian. Aluna sedikit tenang. Dia kembali menatap putrinya yang tengah menatapnya. Seakan, bayi itu mengerti dengan kegelisahan sang momi. Saat Aluna tersenyum padanya, Azura pun menggerakkan tangannya dengan lincah. Tingkah bayi itu membuat kedua orang tuanya merasa gemas. Oh ya, Erlin juga sedang menggugat cerai Mas Effendi. Apa? Dia sudah tahu ya, bingung Aluna. Itu urusan mereka, ngapain kita pikirkan? Sahut Arfian dan fokus kembali pada putrinya. Putri mereka bagaimana? Kasihan sekali. Lirih Aluna. Arfian menghela nafas pelan. Mau putri mereka ditempatkan di panti asuhan sekalipun,
apa urusannya dengan kita? Jangan terlalu baik pada mereka, nanti mereka bisa menjadi ular yang siap mematukmu kapan saja. Jelas, Arfian. Aluna mengerucutkan bibirnya sebal. Yang mau baik siapa? Aku hanya kepo saja. Cicit Aluna. Arfian tersenyum, dia mengelus rambut istrinya. Namun, ada beberapa helai yang rontok. Mungkin, karena menyusui. Jadi, rambut Aluna sering rontok. Arfian memaklumi itu, dia tersenyum dan mengambil rontokan rambut sang istri. Besok, setelah dari dokter kita ke salon ya. Udah lama kan kamu gak ke salon? Ajak Arfian. Salon, boleh deh, sahut Aluna yang dibalas senyuman oleh Arfian. Cikampek, Tasikmalaya, hatiku capek bila kau tak cetia. Goyang dom liet, mana cualana cemua. Nalendra dan Mega melongo tak percaya. Keduanya menatap ke arah Arega yang sedang berkonser ria dengan ayam warni miliknya. Sepagi ini bocah menggemaskan itu telah ada di kediaman Mega karena dijemput oleh Maya yang sudah merindukan cucu kesayangannya itu. Kenapa Mama membelikan dia ayam? Protes Mega seraya menatap sang mama yang asik menyuapi Arega makan. Senyum Maya luntur, dia menatap kesal ke arah putrinya. Terserah Mama dong, uang Mama, kok kamu yang sewot? Ketus Maya. Mega melongo tak percaya. Ma, waktu itu aku izin merawat kucing, Mama tidak izinkan. Sampai aku harus menangis 7 hari 7 malam baru diizinkan. Ini ayam, kenapa Mama izinkan? Protes Mega. Maya melirik ke arah putrinya itu. Karena Arega kesayangan Mama, dia juga pasti merawatnya dengan baik. Kalau kamu mau belinya doang, merawatnya gak mau, dengus Maya. Mega mengerjapkan matanya, dia mematap Nalendra dan bersiap akan protes kembali. Namun, Nalendra menggelengkan kepalanya. Dia membiarkan putranya bermain dengan 10 anak ayan warna-warni itu. Kenapa sih ribut? Rafli datang dengan secangkir kopi di tangannya. Melihat itu, Mega menghampiri sang papa dan mengadukan Maya padanya. Pa, Mama pilih kasih, coba, Arega dibelikan ayam, giliran aku izin buat rawat kucing aja mesti ritual nangis dulu. Rengek Mega. Biasanya, sang papalah yang membelanya. Untuk itu, Mega mengadukan sang mama agar papanya membelanya. Namun, Maya tampak acuh. Dia seakan tahu jika suaminya akan membela siapa nantinya. Pilih kasih gimana, cucu tuh tahta tertinggi dalam keluarga. Kamu, kan ada suami nanti. Suruhlah dia belikan kamu kucing. Jangan ganggu kesenangan cucu papa, ujar Rafli dengan santai. Papa Aa, Nalendra mengulum senyumannya, dia sungguh terharu dengan kebaikan keluarga Mega. Tatapannya mengarah pada sang putra yang tertawa lebar. Seakan, bocah itu selalu hidup dengan penuh kebahagiaan. Nalendra sempat khawatir, jika dia menikah lagi apa keluarga istrinya nanti menerima putranya. Namun dugaannya salah, Arega sangat diterima di keluarga Mega. Bahkan, orang tua Arega sangat menyayanginya layaknya cucunya sendiri. Oma, becok beli kandang ayamnya ya, seru Arega seraya berlari ke arah Maya. Jangan besok, hari ini juga kandang ayamnya jadi. Nanti, Arega sering kesini ya, sahut Maya yang berjongkok seraya memeluk bocah menggemaskan itu.
Arega mengangguk cepat. Kalau Dedek Jula tidur, lega kecini. Kalau Dedek Jula bangun, lega kecini juga. Kalau Dedek Jula makan, balu leganda kecini. Celoteh Arega. Kenapa begitu? Tanya Maya yang tak mengerti dengan maksud bocah itu. Karena, nanti nda ada cica makan buat lega gimana, lemakna lega hilang nanti. Jadi ku cembulu, namun hanya cebata es lindu, gitu Oma Cahya Aang. Maya tertawa, dia memeluk Arega seraya melabuhkan kecupan bertubi-tubi di pipi gembul bocah itu. Suka anak itu mau gimana, Maya hanya mengikutinya saja. Sementara itu, di rumah sakit, tampak Arfian dan Aluna mendengar penjelasan dokter. Keduanya mengangguk paham ketika dokter menjelaskan alasan mengapa bisa ASI Aluna berhenti. Saya akan resepkan obat pelancar ASI. Tapi tolong, Nyonya jangan banyak beban pikiran. Rileks, dan perbanyak makan sayur dan buah. Olahraga yang ringan juga, biar semakin membantu proses melancarkan ASI-nya. Terang dokter itu. Aluna mengangguk paham. Tapi, ASI saya bakal keluar lagi kan dok? Tanya Aluna dengan tatapan khawatir. Dokter itu mengangguk. Pasti, kita hanya perlu berusaha. Bobot bayi Anda juga normal, Anda tidak perlu khawatir. Bahkan, lihat, dia terlihat sangat gembul. Anda telah merawatnya dengan baik. Puji dokter itu yang membuat Aluna merasa senang. Sehabis mengambil obat, Aluna mengajak Arfian untuk melihat kondisi Hans. Kebetulan, mereka satu rumah sakit. Arfian menurut, dia mendorong stroller putrinya seraya menggandeng tangan sang istri. Mereka lebih dulu bertanya pada resepsionis mengenai keberadaan Tuan Hans. Mungkin saja, pria paruh baya itu sudah keluar dari ruang ICU dan dipindahkan ke ruang perawatan. Tuan Hans apa masih di ruang ICU sus? Tanya Aluna pada resepsionis itu. Tuan Hans Kalingga, beliau dirujuk ke rumah sakit lain. Apa? Bersambung.